Halo, apa kabar? Apa kabar teman-teman? Semangat? Oke, hari ini kembali kita bertemu dalam sebuah video yang ditujukan untuk mengedukasi pola makan sehat. Ya, bagi siapa saja yang ingin belajar tentang pola makan sehat bisa menyaksikan video ini. Hari ini saya akan berbicara tentang lemak. Ya, hari ke-7 dari 20 hari edukasi pola makan, ya. Tapi sebelumnya saya akan seperti biasa membuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah bisa sampai hari ke-7 tentang pola makan sehat, ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu lemak dan apa itu lemak baik dan apa itu lemak jahat. Oke, tapi sebelumnya saya akan bertanya, bagaimana, sudah minum shake pagi ini? Sudah ya? Sudah minum air putih berapa liter? Alhamdulillah saya sudah 3 gelas hari ini. Alhamdulillah. Ya, oke. Sudah minum shake, minum alu, minum teh. Bagaimana olahraga tadi? Bagaimana istirahatnya, bagaimana pola makannya sudah bisa dijalani dengan tepat dan berlatih dengan tepat dan seterusnya. Oke. Baik, saya akan mulai sharing, ya. Saya tidak menggurui, tapi kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mengatur pola makan yang baik. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang lemak. Lemak itu adalah salah satu energi, bahan pembangun yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, fungsi utama dari lemak adalah sebenarnya adalah sumber energi, ya, yang dibutuhkan untuk melakukan tubuh kita melakukan aktivitas sehari-harinya. Tetapi fungsi utama, ada beberapa fungsi dari lemak itu adalah, pertama adalah sebagai sumber energi. Kita ketahui bersama bahwa 1 gram lemak itu bernilai sekitar 9 kalori. Jadi lemak sebagai sumber energi. Yang kedua adalah lemak sebagai pensintesa vitamin. Jadi lemak yang kita makan itu ternyata berfungsi untuk membantu vitamin-vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita untuk dapat bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ada beberapa vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, D. Jadi ingat saja kalau lemak dibutuhkan untuk mensintesa vitamin-vitamin antara lain A, D, E, dan K. Yang kedua, sebagai pembangun sel atau pembangun organ. Jadi lemak juga dibutuhkan untuk membangun sel dalam tubuh kita. Ketiga, keempat adalah sebagai pembangun hormon. Jadi lemak juga dibutuhkan untuk membantu tubuh kita untuk membangun menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi lemak sangat dibutuhkan untuk membentuk hormon-hormon. Yang kelima adalah untuk sebagai pelindung organ dalam tubuh kita. Organ otak ada lemak yang melindunginya, ada organ hati, organ jantung itu ditopang oleh lemak, ya, sehingga aman dari goncangan atau benturan. Oke, saya masuk ke dalam materi utama kita bahwa lemak itu terbagi oleh 2 bagian. Jadi mohon maaf. Jadi lemak baik dan lemak jahat. Jadi tubuh kita ini membutuhkan banyak lemak, juga butuh banyak lemak, tapi dalam jumlah tertentu, ya. Lemak yang bagaimana yang harus kita butuhkan, ada lemak baik dan yang bagaimana yang lemak jahat itu, ya, kita akan bahas. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa tidak semua lemak itu buruk untuk kita? Ya, ternyata lemak juga kita butuhkan, ya. Lemak dalam makanan dikategorikan menjadi 2, yaitu lemak baik omega 3 dan lemak buruk omega 6. Kita selalu mengkonsumsi terlalu banyak lemak buruk atau omega 6, terutama dalam makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, ini misalnya lemak buruk
kita lihat ya, lemak buruk itu ada dua, jenuh dan jenuh dan trans ya, yang dimaksud dengan lemak jahat jenuh misalnya ini bisa dikonsumsi tapi hanya sekali-sekali, misalnya daging sapi, daging kambing, daging kulit ayam, kemudian susu krim, mentega, keju, es krim, minyak kelapa, minyak sawit. Itu adalah salah satu beberapa jenis dari beberapa produk lemak jenuh atau lemak jahat jenuh ya. Itu kalau daging sapi sudah biasa, daging kambing juga, kulit ayam dan seterusnya ya. Yang kedua, lemak jahat trans ini sama sekali harus kita tinggalkan, yaitu misalnya kue kering, apalagi mau sebentar lebaran, maka kue kering akan banyak, nastar lah, kue kerawang, kue yang terbuat dari campuran telur, mentega, gula, tepung terigu dan seterusnya. Kemudian biskuit juga adalah salah satu sumber makanan yang mengandung lemak jahat yang tinggi. Kemudian donat kita tahu ya, juga adalah salah satu makanan yang lemaknya termasuk lemak trans, yang lemak jahat. Kue basah itu kue yang terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan ya, sehingga kombinasi santan dengan tepung terigu yang mengandung gula tentunya akan menghasilkan lemak yang jahat atau lemak trans. Kemudian keripik olahan kan kita tahu bentuk keripik itu kan begini saja, kecil begini, kemudian karena dimasukkan ke dalam minyak panas dia akhirnya mengembang. Ini kan pada saat dia mengembang dia menarik menarik minyak, sehingga pada saat kita makan, sesungguhnya yang kita makan itu hampir semua, sekitar 60% adalah hanya lemak atau minyak ya. Kemudian margarin padat, kemudian kuah salad atau mayones, itu adalah kita tahu itu campuran minyak dan di blender atau mayones itu adalah campuran minyak, dan saya ketahui adalah dia sangat tinggi lemaknya. Goreng-gorengan, pisang goreng, tahu goreng, dan semua yang mengandung minyak yang tinggi. Daging olahan seperti bakso ya, sosis, nugget dan seterusnya itu adalah banyak mengandung lemak jahat trans. Kemudian permen batang. Oke. Itu adalah bagian dari lemak jahat. Yang berikutnya adalah kita perlu meningkatkan asupan lemak baik atau omega 3 untuk mencapai keseimbangan dan kebutuhan nutrisi kita. Jadi lemak baik itu dibutuhkan agar supaya proses keseimbangan antara lemak dalam tubuh kita itu tercapai dan memenuhi kebutuhan nutrisi juga. Ya, seperti tadi saya katakan ada 5 fungsi utama dari lemak: sebagai energi, sebagai pembangun sel atau organ, sebagai pembangun hormon, sebagai pensintesa vitamin A, D, E, K, dan kemudian yang melindungi organ-organ tubuh kita. Yang mana itu lemak baik itu? Ada 2 lemak baik juga, yaitu lemak baik tidak jenuh dan tidak jenuh ganda. Kedua-duanya ini disarankan untuk ditingkatkan konsumsinya. Seperti apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun bukan minyak zaitun yang dipakai untuk kosmetik ya, tapi untuk konsumsi di dapur. Kemudian alpukat. Kemudian kacang-kacangan. Perlu digarisbawahi, kacang-kacangan di sini adalah kacang-kacangan yang direbus, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang brinobon, kacang merah, kacang hitam dan seterusnya ya. Kemudian lemak baik tidak jenuh ganda, misalnya minyak kedelai. Nah, itu bagus ya. Minyak jagung juga. Kemudian biji kenari, bunga matahari, ya, minyak jagung, minyak itu sebenarnya minyak bunga matahari pun ada ya. Jadi biji bunga matahari itu bagus untuk konsumsi lemak kita. Biji lenan, kemudian minyak ikan. Nah, ini minyak ikan yang perlu saya garis bawahi, di kita itu ada namanya Herbalife Line sebagai suplemen yang membantu menyediakan sumber lemak baik pada tubuh kita. Ya,
Kemudian ada apa nih? Susu kedelai dan tofu. Tofu itu sejenis tahu. Jadi itu adalah beberapa bahan-bahan atau makanan-makanan yang tersedia di luaran sana yang fungsinya untuk membantu menyediakan atau terutama lemak baik untuk kebutuhan tubuh kita. Dan saya sudah jelaskan tadi juga bahwa ada beberapa makanan-makanan di luar yang mengandung lemak jahat, baik itu jenuh maupun trans. Oke, demikian penjelasan saya hari ini tentang lemak. Jadi diingat bahwa lemak juga kita butuhkan. Jangan dihindari. Mentang-mentang teman-teman melakukan program diet atau pola makan sehat, menghindari lemak. Jadi tetap kita butuhkan lemak, tetapi dalam jumlah yang terukur dan yang sumber yang sehat. Jadi sumbernya harus sehat. Seperti saya katakan tadi, kita pahami bahwa ada dua sumber lemak, ada jahat dan baik. Yang baik yang ada dua, yang tidak jenuh dan tidak jenuh ganda. Ya, untuk lebih simpelnya, nanti teman-teman bisa pahami, bisa menanyakan langsung di kolom komen ya. Demikian dari saya penjelasan tentang lemak hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian kalau masih kurang jelas, kita diskusi ya dengan komentar yang baik dan sopan, tentunya bisa ditulis di kolom komen. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya materi ini bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin ingin membantu teman-teman yang lain menjaga kesehatannya, bisa di-share materi ini ya. Jadi dan jangan lupa untuk subscribe, di-like dan di-share. Oke, demikian dari saya. Salam sehat, salam nutrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, thank you.